Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Saya dari kelas 02 SKP 014. Di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menginjakkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintah. Sejarah singkat demokrasi di dunia. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebagai negara. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam suatu negara, demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi memenuhi ciri-ciri berikut ini. Memiliki perwakilan rakyat, yaitu Indonesia memiliki lembaga legislatif yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Kedua, keputusan berlandasan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. 3. Menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang hukum yang tercipta pun harus diterapkan dan seadil-adilnya. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah. 5. Terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya untuk saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Tujuan demokrasi tersebut adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum. 1. Kebebasan berpendapat. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. 3. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. 4. Membatasi kekuasaan pemerintah. 5. Mencegah perselisihan. Macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi. Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat. Entah dari mana rakyat tersebut berasal dari latar belakangnya. Semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga dalam suatu negara demokrasi, semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Berikut ini macam-macam demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi langsung, demokrasi Pancasila, demokrasi presidensial, demokrasi liberal. Contoh-contoh demokrasi. Supaya kamu lebih mudah dalam memahami apa itu demokrasi, maka bisa melihat beberapa contoh sikap demokrasi, yaitu 1. Bersikap adil kepada semua orang. 2. Jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. 3. Selalu menghargai perbedaan pendapat. Selalu menghargai dan menghormati antar sesama manusia. 5. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu 1. Negara berdasarkan konstitusi. 2. Jaminan perlindungan HAM. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. 4. Pergantian kekuasaan berskala. 5. Pengadilan bebas dan tak memihak. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan. 7. Jaminan kebebasan pers. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi.
Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.